Setelah berpuasa 1 bulan lamanya, berzakat fitrah menurut perintah agama. Setiap tahun menjelang musim libur Lebaran, lagu Hari Lebaran karya Ismail Marzuki selalu diputar di berbagai tempat. Masuk mal yang penuh sesak orang berbelanja, di radio diputar berulang-ulang. Lagu Hari Lebaran menjadi legendaris yang selalu dinyanyikan di momentum yang suci. Lagu orisinal Hari Lebaran direkam di studio RRI Jakarta pada tahun 1954 dan dinyanyikan pertama kali oleh Didi yang merupakan nama samaran dari Suyoso Karsono. Di rekaman pertama tersebut Didi diiringi oleh grup musik Rima Seirama. Kemudian sempat dibawakan dengan aransemen berbeda oleh Titiek Puspa, Betharia Sonata, Yani Libers, Puput Novel, Denny Malik pada medio 1980-an. Melalui lagu Hari Lebaran, Ismail Marzuki semakin mempopulerkan istilah Selamat Idul Fitri, Minal Aidin wal Faidin, mohon maaf lahir dan batin, yang sebelumnya pernah diungkapkan oleh Soekarno melalui pidato-pidatonya. Lagu ini memuat beberapa tema, mulai perasaan yang riang gembira hingga kritik sosial pada zaman terciptanya lagu tersebut. Ya, kepuasan Lebaran harus melalui perjuangan yang tidak mudah. Sebelumnya saya mudik itu lebih banyak berkumpul bersama keluarga karena keluarga saya banyak yang berada di luar kota, seperti adik saya sedang mondok, lalu ayah saya sedang bekerja, dan ibu saya kadang sendirian di rumah, kadang sama saya ketika saya pulang. Setelah saat hari raya itu kami berkumpul, setelah pada hari ketiga atau hari keempat kami berrekreasi ke destinasi wisata seperti di pantai atau ke luar kota, yang dimana hal tersebut bertujuan untuk mengakrabkan kembali. Bahkan kepuasan Lebaran tidak bisa diukur dengan alat apapun. Untuk mudik kali ini mungkin saya dan keluarga akan kembali dan berkumpul bersama. Mungkin dari sanak saudara yang ada di Jombang, Nganjuk, Surabaya akan berkumpul jadi satu. Di dalam situ kegiatan mungkin saling menceritakan apa aja pengalaman selama 1 tahun ini, untuk dibagikan mungkin apa aja yang akan dilakukan ke depannya. Untuk keluarga kan mungkin ada yang jarang berkumpul, apalagi kan di sini kan sudah berkeluarga semua, kecuali keluarga saya yang mungkin masih anak kecil gitu. Jadi fokus ke kuliah, dan mungkin nanti saya tunggu mungkin kakak, adik biar bisa berkumpul seperti sedia kala. Untuk harapannya mungkin setelah mudik ini keakraban antar keluarga dengan keluarga yang lain bisa terhubung kembali setelah lama tidak berkumpul. Menuju kepuasan itu penuh perjuangan, terutama saat melewati tahapan mudik. Bangau terbang, pada akhirnya dia akan kembali juga ke sarangnya. Itu kan contoh sederhana betapa kemudian simbolisasi orang yang merantau jauh pada akhirnya itu akan lebih elok jika dia memamerkan kesuksesannya di kampung halaman. Jadi konteksnya kenapa orang butuh mudik, kenapa orang perlu mudik, karena mudik itu bukan sekedar untuk nengok kampung halaman, tapi dalam konteks ini juga barangkali sekaligus memberitakan kepada masyarakat di kampung halaman bahwa dirinya itu sudah mengalami kesuksesan di kota. Itu salah satu hal yang barangkali mendorong kenapa orang sangat militan untuk mudik. Ada beberapa pendekatan yang bisa kita lakukan untuk melihat fenomena orang melakukan mudik. Yang pertama, mereka dalam kultur atau tradisi di Indonesia, mereka kembali lagi ke asal. Mereka dari daerah yang jauh kembali ke asal untuk melakukan refleksi. Mereka kemudian melakukan ziarah, mereka melakukan semacam ritual untuk mengenang orang tua mereka. Mereka kemudian berdoa demi untuk orang tuanya sambung silaturahim meskipun sudah tidak lagi ada di dunia ini. Yang kedua, ada tradisi bahwasanya masyarakat di Indonesia ini suka berkumpul. Jadi ketika saat mudik Lebaran mereka menginginkan keluarganya berkumpul. Bahkan mereka seringkali menyepakati jadwal atau waktu-waktu tertentu, terutama di rumah orang tua,
Kalau tidak ada orang tua atau sudah meninggal, maka bisa ke anak yang lebih tua, biasanya menjadi rujukan untuk tempat kumpul bersama di saat Idul Fitri, dan mereka kemudian menjalin hubungan, mereka saling memaafkan, saling mengenang masa lalu, merefleksikan diri, dan setelah itu kembali lagi ke kehidupan masing-masing ketika lepas dari Lebaran. Yang ketiga, mudik ini menjadi salah satu fenomena untuk melihat tingkat keberhasilan. Jadi ketika orang dari daerah tertentu ke kota besar, mereka merantau bekerja, dan apabila mereka berhasil, maka ini juga menjadi salah satu simbol bahwasanya ada keberhasilan bagi mereka, kemudian tidak malu untuk balik lagi ke daerah asalnya. Apalagi ketika mereka berhasil, maka ada simbol-simbol kekayaan yang dibawa, entah dalam bentuk properti, apakah dalam bentuk alat transportasi, mereka bawa mobil, bawa sepeda motor, dengan pendekatan nilai kekayaan atau keberhasilan masing-masing tiap daerah. Kemudian mereka membagikan rezeki angpau kepada anak-anak kecil di lingkungan rumah mereka di kampung halaman. Itu menjadi salah satu fenomena yang kita bisa lihat bahwasanya selain pendekatan agama, pendekatan kultur budaya, sosial kemasyarakatan, ada juga fenomena yang lain untuk kemudian menunjukkan keberhasilan. Kerja setahun lamanya hanya untuk menghadapi Lebaran di kampung halaman. Ada kalanya orang mudik hanya untuk bisa sholat Idul Fitri, ziarah ke makam leluhur, makan ketupat ala Lebaran, terus kembali lagi ke tempat kerja. Ya, tentu saja setiap masa itu ada perubahan-perubahan yang terjadi, termasuk ketika moda transportasi belum seperti sekarang ini, atau akses jalan juga belum seperti sekarang ini. Tentu mudik itu membutuhkan persiapan yang jauh lebih lama, waktu yang lebih lama. Tetapi kalau kita lihat trennya belakangan ini, mudik itu kan punya kecenderungan, ada istilah dari pemerintah itu puncak arus mudik dan puncak arus balik. Itu kan menunjukkan bahwa kecenderungan mudik paling mutakhir itu untuk mudiknya mepet waktu libur, untuk baliknya juga mepet waktu untuk masuk. Sehingga dalam hal ini pemerintah pun belakangan itu punya banyak modus, banyak cara untuk mengatur mudik supaya tidak berbarengan. Misalnya dengan memperpanjang waktu cuti Lebaran, mengatur libur Lebaran dan sebagainya, termasuk memberikan insentif kepada teman-teman yang mau mudik di awal dan balik lebih belakangan, supaya terjadi pengaturan dan tidak terjadi penumpukan di jalan. Tetapi yang perlu kita pahami bahwa memang fenomena mudik ini merupakan sesuatu yang sangat khas kita Nusantara, dan ada dinamika yang sangat luar biasa. Bahkan ketika ada COVID kemarin menyerang kita sebagai pandemi, pemerintah betapa tidak mudahnya untuk membendung kecenderungan orang untuk mudik. Baru setelah kemudian ada peringatan keras terkait dengan efek yang bisa diakibatkan kalau ada orang kota yang mudik dan kebetulan misalnya dia membawa kemungkinan virus dari COVID itu akan mempengaruhi masyarakat pedesaan, baru bisa ditekan sedemikian rupa. Tapi itu pun sudah dengan menggunakan beragam cara yang bahkan mendekati penggunaan yang sifatnya agak menggunakan relasi kuasa. Itulah keunikan mudik Lebaran. Untuk tahun 2024 ini, diprediksi jumlah orang yang akan mudik mencapai 125 juta orang. Mereka akan menggunakan kendaraan pribadi dan selebihnya akan memanfaatkan angkutan umum. Yang terpenting menurut saya pengaturan, supaya berbagai moda transportasi yang ada, kemudian sekarang sarana untuk pelaksanaan mudik itu kan sudah jauh lebih tertata. Jalan tol sudah sangat banyak, jalan arteri yang baru juga banyak dibangun.
jalur lintas selatan-selatan itu saya pikir mulai dari Jakarta sampai ke Banyuwangi itu relatif sudah tersedia meskipun putus di beberapa tempat. Barangkali langkah-langkah yang perlu dilakukan ya terutama melakukan manajemen transportasi publik terutama biar masyarakat yang pulang kampung itu bisa melaksanakan mudik dengan aman dan nyaman. Yang perlu diperhatikan terutama adalah pemudik yang memanfaatkan sepeda motor. Mudik menjadi sebagai simbol capaian kemenangan spiritual berubah menjadi kelelahan fisik karena mudik dilakukan dengan ketidaknyamanan selama perjalanan. Padahal mudik menjadi agenda sangat penting karena telah berakar menjadi tradisi budaya. Bagaimanapun ini kadang-kadang pemudik yang memanfaatkan sepeda motor ini memang mengalami dilema. Kalau nggak bawa sepeda motor, mereka di daerah susah melakukan mobilisasi, berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi kalau kalau membawa motor itu juga potensi untuk terjadi kecelakaan di jalan itu menjadi sangat besar. Kita tahu bahwa dari tahun ke tahun angka kecelakaan yang melibatkan pemudik pemotor ini semakin besar juga. Oleh karena itu perlu dilakukan edukasi kepada mereka bagaimana supaya mudik pakai moda transportasi apapun itu bisa berjalan dengan aman dan nyaman yang pertama, itu terutama. Yang kedua barangkali seperti yang sudah dilakukan belakangan ini walaupun itu agak kurang merata, itu kan ada bantuan untuk mengangkut kendaraan sepeda motor tadi terutama dari Jakarta ke berbagai daerah memanfaatkan kapal-kapal TNI begitu, itu bisa dilakukan juga ke berbagai wilayah di kabupaten kota yang ada di Pulau Jawa dengan memanfaatkan truk barangkali ya. Jadi itu mungkin Pemkab perlu memikirkan itu di berbagai daerah yang ada di Jawa karena kalau kita lihat itu kan jalur kapalnya kan hanya dari Jakarta ke Semarang ke Surabaya, jadi yang jarak jauh-jauh sementara yang di tengah itu barangkali belum terjangkau terkait dengan kebijakan tersebut. Demikian juga dengan mudik bareng yang digagas oleh beberapa perusahaan, instansi pemerintah seperti Jawa Timur kan mengadakan kegiatan mudik bareng itu ke berbagai daerah ke arah barat, walaupun sekali lagi biasanya sebenarnya mudik terbesar itu kan dari Jakarta ke daerah-daerah yang ada di Jawa Tengah maupun Jawa Timur selain ke Pulau Sumatera ya. Karena memang kalau kita boleh mengaku itu kan sebagian besar uang kita beredarnya di Jakarta ketika tidak lebaran. Dan hanya pada saat lebaran itulah kemudian uang cash itu bisa beredar ke berbagai daerah. Maka kemudian juga yang perlu diperhatikan barangkali ini pemerintah tugasnya ya terkait ketersediaan uang cash dan antisipasi beredarnya uang palsu. Ini kalau sampai tidak terdeteksi, daerah itu akan rugi besar ketika ternyata uang yang ada misalnya itu tidak merupakan uang resmi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Barangkali yaitu yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan manajemen terkait dengan mudik karena mudik merupakan sesuatu yang memang mentradisi dan tidak mungkin untuk tidak dilaksanakan oleh mereka yang terutama masih punya kerabat dan orang tua di daerah. Mudik secara etimologis dari kata belayar ke udik atau pergi ke hulu sungai. Kini mudik dimaknai pulang kampung. Hanya saja muncul problem psikologis diselimuti dimensi keagamaan yang memperoleh legitimasi sosiologis. Maka lebaran dianggap sebagai waktu yang tepat untuk pamer kesuksesan, sekaligus berziarah dan berkumpul dengan keluarga. Kalau kita lihat dari proses historis yang panjang, Idul Fitri identik dengan mudik berawal dari urbanisasi atau mobilitas masyarakat yang semakin tinggi di Indonesia dari era kolonial. Kalau kita lihat di era kolonial banyak sekali pegawai-pegawai atau orang-orang dari tempat satu ke tempat yang lainnya itu melakukan mobilitas. Di awal abad ke-20 kita tahu bahwasanya ada kebijakan politik etis emigrasi yang kemudian nanti menjadikan sebuah kebijakan yang kita kenal sebagai transmigrasi. Mereka kemudian ke daerah baru, membuka lahan, dan banyak juga pegawai-pegawai yang bekerja di perusahaan-perusahaan kolonial di luar daerahnya
saat liburan Idul Fitri mereka diberikan waktu sedikit lama untuk liburan. Oleh karena itu mereka memanfaatkan waktu itu untuk pulang kampung yang kemudian kita kenal juga dengan istilah mudik di Lebaran Idul Fitri. Mudik menjadi salah satu fenomena yang kemudian ramai seiring dengan perkembangan dan perluasan kota dan juga transportasi. Di era kolonial bahkan perusahaan kereta api Belanda justru memanfaatkan hal itu untuk melakukan promo, karena kereta api menjadi salah satu alat transportasi yang saat itu menjadi fenomenal, alat transportasi massal yang digemari oleh masyarakat di Indonesia, terutama di Jawa. Pulang kampung sebenarnya kamuflase dari semangat memperoleh legitimasi sosial dan menunjukkan eksistensinya. Itulah awal mula mudik menjadi tradisi yang seolah-olah mempunyai akar budaya. Jadi sesungguhnya tradisi mudik lebih disebabkan oleh problem sosial akibat perbedaan mencolok, kemajuan kota besar dibandingkan desa di kampung halaman. Kita tahu ketika mereka akan balik kampung, maka mereka biasanya menyimpan kekayaan mereka untuk kemudian dibagikan atau diedarkan, digunakan saat mudik atau lebaran. Di awal seperti itu, apalagi ditunjang dengan saat ini para pegawai baik di perusahaan swasta maupun perusahaan yang dimiliki oleh negara, mereka juga mendapatkan tunjangan hari raya. Oleh karena itu uang yang beredar, ekonomi mikro yang beredar di lingkup yang terkecil pasti akan berputar. Ini menjadi salah satu juga sempat menjadi kebijakan ketika orang itu harus berbelanja dan meningkatkan perputaran ekonomi negara. Jadi kalau kita lihat dari sisi ekonomi perputaran uang, Lebaran juga menjadi salah satu bagaimana tingkat ekonomi di sebuah daerah bisa dilihat mereka berputar atau stagnan. Dan ini menjadi bukti bahwasanya ketika Lebaran daya beli masyarakat juga semakin tinggi. Ini menjadi salah satu fenomena dan bisa juga memperkuat sebuah negara dalam konteks bagaimana ekonomi mikro mereka dalam lingkup terkecil bisa berputar. Dan tentu saja tadi sebagai bukti, sebagai artikulasi mereka sukses, itu mereka banyak membawa uang cash ke daerah. Mereka yang pulang ke daerah itu biasanya sekaligus akan melakukan kunjung-kunjung, jadi silaturahmi ke para sesepuh, ini sepuh yang ada di desa, termasuk karena mungkin teman-teman juga sudah mulai paham terkait gairah keagamaan kita kan juga semakin meningkat, dan pengetahuan mereka tentang bagaimana memberikan zakat infak terbaik itu kan kepada orang-orang terdekat, famili terdekat. Jadi ketika mereka pulang, satu misalnya, mereka akan melakukan rekreasi yang jelas, mengunjungi tempat-tempat wisata bersama keluarganya. Itu pasti akan sangat memberikan manfaat bagi daerah. Uang kota akan menjadi terserap di daerah. Yang ketika melakukan kunjungan wisata, otomatis diikuti dengan wisata kuliner. Dan itu juga akan menggerakkan ekonomi real di daerah. Dan jangan lupa ada tradisi untuk kalau di kota kan ada angpau ya, di desa itu kan juga ada memberikan sangu kepada sesepuh, ponakan dan sebagainya, yang besar kecilnya juga menunjukkan tingkat kesuksesan orang bersangkutan. Dan itu pasti uang itu akan dibelanjakan juga karena rasanya dapat uang kaget, uang tiban, jadi ringan saja, enteng saja untuk membelanjakan. Ini yang menjadikan mudik memang memiliki efek domino untuk menggerakkan sektor real di berbagai tempat yang menjadi jujukan para pemudik untuk pulang ke kampung halaman. Hanya saja puas mudik akan menimbulkan persoalan baru dan beban di kota, bahwa orang daerah akan membawa kerabat yang berekonomi baru, kota besar dianggap kota impian.
Ya, jelas sangat berpengaruh ya, karena sekali lagi orang mudik tadi tidak sekedar menengok kampung halaman, tapi juga merupakan wahana untuk memamerkan kesuksesan, memberitakan bahwa dia sudah sukses di perantauan. Itu pula yang menyebabkan kenapa pasca arus mudik itu cenderung menimbulkan urbanisasi, karena mereka yang pulang mudik itu menyampaikan kisah sukses dan menggoda orang daerah untuk melakukan urbanisasi. Kita ngawinin